Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rois di channel Kriya GMTM Body and Sound. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan kopdar Satvika Sunoraya yang semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menambahkan ilmu. Silakan tinggalkan komentar, kritik, saran yang membangun, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, untuk kopdar kali ini adalah yang pertama nanti self healing, Baila Aliyut Dawat, kemudian nanti dilanjutkan dengan materi teknik grounding 7 cakra ya. Teknik grounding 7 cakra yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Master Yusron Aminullah. Kemudian nanti setelah itu diskusi dan praktek bila diperlukan. Marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan umum kita bersama. Ibtighu'an fi mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila Ustaz. Wa li hadan niyah wa li kulli niyatin shalihah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Materi teknik grounding 7 cakra. Nanti mohon dijelaskan
cakra itu apa? Karena kemarin ada yang tanya, cakra itu apa kan gitu. Ujian. Nah, Testing. jadi biar lebih gamblang. Sensor kabeh. Ada yang tanya cakra itu apa? Biar lebih paham. Gitu. Materi pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Master Yusron Amin, CHT, Prof, JNNLP, CI, dan CMH dan sertifikat lainnya saya yang nggak hafal. Yang insya Allah nanti akan tertempel SPD juga. Doakan semoga lancar. Bismillah. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, mic. Sebelah kene no. Ujian. Halo, lagi. Nih, udah. Ini pripun iki? SD. Bebasiku udah masuk. Wah, masukan promosi. Yes. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Punten nggih ngajeng para panjenengan sedanten para sepuh. Kula niki tesih bocah piyambak lho nek mriki mboten kepenak. Aduh berat nih. Namun sekedar membahas nih untuk membahas kaitan cakra. Cakra itu apa? Kenapa perlu dibahas dan dipelajari? Cakra kalau teng kamus KBBI ini kan cakra kados napa jenenge? Sesuatu yang berputar nih kayak roda. Cakram. Cakram kan putaran ada sesuatu yang berputar. Maksudnya apa? Cakra kalau di dalam tubuh manusia itu adalah energi yang berputar. Jadi istilahnya kayak apa nih? Apa nih? Istilahnya kayak yin yang lah. Jadi perputaran energi naik ke atas kemudian ke bawah naik lagi. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada titik-titik cakra minor maupun mayor ya, itu yang berputar jadi membuat hidup itu jadi balance seimbang. Kalau ada salah satu titik yang nggak lancar lah, otomatis akan pengaruh ke dalam kehidupan seorang tersebut. Istilahnya seperti itu. Kemarin kalau ada aliran air, terus selangnya agak mampet kan, walaupun tetap ada pengaruhnya lah. Semakin banyak kotorannya ada di situ, nanti akan semakin membuat aliran jadi semakin kecil, istilahnya seperti itu. Mampet lah, atau mungkin keinjek malah nggak ngalir sama sekali, itu bisa. Kalau nggak ngalir, berarti kan tertahan di suatu titik tertentu, lah itu bisa mengakibatkan meledos lah, istilahnya. Overload energi di titik tertentu, padahal yang lain kurang. Nah, di sini nggak ada air, yuk di sini airnya bocor malah. Jadi berakibat ada ketidakseimbangan dalam tubuh, dan itu nanti akan pengaruhnya di psikis maupun fisik secara tidak langsung. Lama-lama nanti akan semakin buat jadi semakin parah, dan parah nanti kayak sakit itu nggak mungkin langsung besok tiba-tiba langsung parah, itu nggak mungkin. Pasti itu jangka waktu yang lama, menumpuk semakin alirannya semakin kecil habis lah, itu nanti jedet besok baru ketahuan. Kita mengantisipasi gitu untuk hal yang demikian. Maka dari itu kita pelajari aliran cakra dalam tubuh kita untuk minimal kita tahulah gitu, untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Maka dari itu penting kita membersihkan itu nanti perlu per titik. Ini agak lama kalau itu nanti secara garis besar mawon, karena pembahasannya nanti akan panjang. Yang nggak kalah penting itu bahaya.
Dia udah punya kopi Kopi ini awet ya. siap nolak. Kayak tenanan. Ini buatan kuliah gitu. Kuliah umum ya. Tahu lagi. 2 tahun. Kayak yang kedua nih Pak. Belum pimpin dunia. 2 kali ini. Dulu kali adik belum. Lo dia udah boleh. Jalannya bener malah. Betul nge-map soalnya. Kayak gitu nggih. Jadi aliran cakra kalau istilahnya di Cina itu ada keilmuan keseimbangan yin dan yang antara perputaran naik dan perputaran turun. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi balance. Kalau cuma naik itu enggak turun-turun gitu. Macet berarti kan ada yang mampet entah di titik mana seperti itu. Jadi itu pengaruh nanti di psikis dan fisik secara lahir kita. CTSP, ya. Termasuk kita ini tirakat, kita banyakkan yang kaitan spiritual ya mengaji itu nanti akan pengaruhnya di cakra juga. Termasuk konsumsi entah yang kita makan atau konsumsi yang kita masukkan ke dalam pikiran ya, entah dari kita lihat sesuatu atau mempelajari sesuatu itu nanti juga akan pengaruh di cakra ini tadi. Jadi makanya kita harus memilah-milih lah apa yang kita konsumsi. Nek kakeane junk food itu nggak bagus itu kalau konsumsi gitu. Kalau pikiran berarti pikiran-pikiran yang nggak baik itu perlu kita hindari yang itu sifatnya emosi, sifatnya ujaran nggak baik itu karena itu pengaruh di psikis. Masuk nanti di cakra kita juga nanti akan terpengaruh. Maka ini penting kita milah-milih informasi, kita milah-milih lingkungan itu nanti kaitannya semuanya itu akan akibatnya ke diri kita sendiri. Karena kalau sudah parah itu membersihkannya emang nggak mudah, itu waktu dan tenaga ya, nggak cukup sebentar lah seperti itu. Untuk kali ini nanti akan kita sampaikan teknik bagaimana menggrounding itu istilahnya ground gitu, groundan listrik. Jadi listriknya era di ground kan nyetrum. Ada benda elektronik, kalau ada listrik yang muatannya berlebihan, itu kalau nggak digroundkan, nanti akan pas kita pegang tuh nyetrum kayak kulkas, masih deret, nah, berarti ada yang perlu digrounding. Ya, bagaimana kita caranya menggrounding energi kita yang itu muatannya berlebihan, otomatis yang itu yang negatif nih, ke dalam inti bumi. Ini penting karena dulu pas saya ikut apa jenenge? sertifikasi apa jenenge? Level 2 di Boten ini ikut asesmen nasional itu Pak kados nek UN pelajar gini kali ini sertifikasi untukan ada yang untuk las dulu ada pijet itu apa namanya refleksologi saya udah ujian level 2 atau 3 yaitu beliau yang menguji kita itu memang berpesan gitu pada kita semua sebagai praktisi itu untuk memperhatikan kaitan grounding. Ini penting karena kita setelah nangani pasien terus lupa grounding. Kan istilahnya kita ini menjaga diri kita untuk netral gitu, maksudnya selaras lah sehat. Lah beda kalau nangani pasien itu otomatis nanti energi pasien itu akan tercampur di tubuh kita. Dan ini parah. Banyak praktisi yang nggak tahu ini, terus akibatnya dia sendiri malah sakit, malah sampai naudzubillah guys, saya meninggal. Ada yang seperti itu nggak sedikit banyak ya guys. Karena cuman lupa grounding, bahkan males ya. Mungkin tahu tapi males. Capek lah enak tidur. Jadi nggak di grounding, nggak di ini muatannya itu nggak dibuang ke inti bumi karena magnet yang paling besar itu ada di inti bumi. Istilahnya bumi itu adalah energi netral. Makanya kalau ada orang yang meninggalnya susah karena ilmunya itu ada teknik untuk itu ditaruhnya di atas tanah langsung. Ya ada step-stepnya gitu. Intinya untuk apa? Untuk menetralkan seperti itu. Karena energi inti bumi itu luar biasa besar, termasuk untuk menetralkan hal yang negatif. Nah ini penting ditekankan oleh beliau cara bagaimana untuk menggrounding. Soalnya banyak praktisi yang
sampai KO gara-gara ini. Termasuk dulu istri itu kan pernah kerja di spa itu kan lulur teman-teman, ternyata itu juga menyerap energi negatif. Itu yang punya itu sampai pripun sakit jantung, terus akhirnya nggih meninggal. Usahaan ini padahal tasih masih muda. Cuman spa mijet dulu. Adalah pas pasiennya kita nggak tahu nih, kita kan nggak mungkin menolak pasien. Pasien semuanya datang dengan semua masalahnya masing-masing, semua energinya masing-masing. Kita nggak bisa milah-milih. Kalau dokter mah enak gini-gini toh, nggak, sentuhannya jarang. Kalau praktisi itu mesti nyentuh tubuh, mesti itu. Makanya kalau saya dulu di klinik, ketika saya nangani pasien itu sama mentor saya dulu senior itu, kalau nangani pasien mas, seandainya butuh sentuhan fisik itu nggak boleh cuma menyentuh satu tangan, kiri atau kanan nggak boleh. Jadi harus kita dua tangan kita tuh nyentuh ke tubuhnya, nggak boleh cuma salah satu tok. Nggak nyentuh malah sekalian, gelanya tuh sekalian dua-duanya, biar apa? Biar ada aliran energi, sirkulasinya ada. Jadi nggak, kalau istilahnya kalau listriknya gedeng itu kita nggak jeglek. Wah mencelat, kita langsung sakit datang. Tiba-tiba kan itu efeknya ya lumayan gitu. Dan itu jadi pengalaman juga yang penting bagi praktisi gitu, untuk memperhatikan kaitan grounding dan semisalnya. Soalnya nggih kula mbiyen nate masih belum banyak belajar gitu. Kan otodidak saya seringnya itu. Belajar dari mana saya lihat orang ngerjain, kemudian saya istilahnya kalau Yai Jamas itu di copy lah mirroring. Nah zaman itu saya nggak tahu istilah mirroring sih, cuman kalau saya lihat orang itu nggih, alhamdulillah nggih, 80% itu langsung bisa niru saya. Itu sampai guru saya itu takut nih teknik-tekniknya ditiru sama saya. Jadi kalau dia tuh mau ngetokne anone juruse mesti ndelok sik bisa renek. Tak injen. Takut di copy. Nggih, seperti itu nggih. Lah itu saya dapat teknik untuk ini menyedot penyakit, itu pernah. Saya punya teman sakit panas tak sedot. Sembuh. Biasanya saya yang gantian panas. Karena belum tahu cara menggrounding. Waktu itu masih kelas 3 SMP. Masih minim banget pengalaman. Loh mas, sampun. Ya gimana nggih? Kayaknya emang itu hobi dari kecil sih. Otak-atik. Saya refleksologi itu SMP kelas 2 itu udah hafal saya. Padahal cuma dari buku. Kemudian saya belajar penafasan tai chi, menyerap energi prana, itu cuma butuh waktu 3 bulan. Gak ada man, 1 bulanan man. Padahal itu kalau di bukunya itu nggak boleh tanpa guru, yang pertama nggak boleh, dan biasanya itu minimal setahun lah. Itu cuma 1-3 bulan itu langsung bisa merasakan dan bisa praktek mata tertutup di dalam ruangan gelap, itu nggak nabrak. Wah ada meja, ini ada kursi, itu bisa. Istilahnya kalau di komik-komik itu kalau dipukul dari belakang bisa ngindarin tanpa lihat, iya. Karena tahu energinya, kerasa. Itu seperti itu, kurang lebih sama. Dan itu bisa dilatih. Kayak kita kembali ke materi utama. Jadi penting kita adanya grounding karena ini pengaruhnya di tubuh kita secara langsung. Ini ada materi yang enggak saya masukkan di PDF. Ini soalnya yang paling larang nih. Ini langsung saya kasih di awal nih karena ini yang pengen saya sampaikan aslinya. Nek diteni di yang ada di PDF kalau jenengan bisa mami itu cukup pasti udah bisa praktek sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk kita kalau males, kalau enggak waktunya mepet, enggak ada waktu buat melakukan meditasi dan sebagainya kayak yang ada di panduan yang saya kasih. Ini ada istilahnya shortcut yang dapat kita lakukan bukan tanpa bagusnya tetap seperti itu, paling enggak ya sebulan sekali lah. Tapi untuk sehari-hari bisa kita praktekkan tanpa harus textbook lah. Ini textbook istilahnya seperti itu. Ini saya dapatkan teknik ini dari teman-teman praktisi yang lain pas kita dulu ujian sertifikasi itu kan itu teman-teman se-Jawa itu kita ujiannya di Jogja itu ngumpul jadi satu di sana dan kita semua kayak unjuk
Kebolehan masing-masing lah, keren lah intinya lah. Ada yang kayak gini, ada yang bisa kayak gini gitu. Itu saya dapat dari teman orang Karanganyar. Itu teknik bagaimana cara menggrounding cepat. Itu pakai tekniknya duduk. Jadi gini. Pangapunten. Ini kita duduknya dengan biar kelihatan nih. Ini gini. Ketinggalan kelihatan seperti ini. Ini kalau orang punya apa tuh namanya asam urat, kolesterol pasti nggak kuat lebih dari 5 menit. Kayak gini. Ini dia akan membakar otomatis. Ini panas banget, kalian langsung. Ini tanpa kita niatkan, tanpa fokus, tanpa meditasi, otomatis langsung grounding. Seperti ini. Oke. Seperti ini kalau saya seperti ini paling nggak ya 10 menit lah sampai seperempat jam. Kalau udah tebas nggak ada rasanya, kemudian diganti posisi jadi gini. Ini dipolking bentuk tegak lurus. Ini di samping. Nggih, sampai lah kita kuatnya seberapa gitu. Nek 2 menit nggak kuat langsung gini. Saya kuatin. Semakin lama semakin bagus. Biasanya saya tuh setelah sholat itu langsung gini. Langsung. Kecuali kalau ada zikir apa jenenge wajib khusus harus nggak boleh merubah. Musik tahiyat ya wes sampai selesai. Kalau di luar itu contoh sholat sunnah, tahajud dan yang lain, biasanya wiritan saya langsung gini. Sekuatnya, kemudian kalau udah nggak kuat langsung dipindah. Nah ini nanti yang menetralkan. Istilahnya yang menetralkan rasa sakitnya yang tadi, gitu istilahnya. Gini juga sama, kurang waktunya sama 5-10 menit. Itu nanti otomatis akan menggrounding. Gitu mawon. Wah, ini asli ini berbayar Pak. Teman saya dapat teknik ini beri kurang juta itu ada di Jakarta. Ada ininya, ada pelatihannya aslinya. Kalau tak kasih pelatihannya tuh nanti panjang kata soalnya. Intinya itu aja yang kita bahas di sini. Jenenge apa tadi? Kalau saya dapat belum paham. Wah, ini pengakuan. Santri. Cuman kalau sholat harus untuk sama. Mantap. Nanti yang tingkat ekstrimnya tuh sambil tidur. Jadi ini terus langsung ngetes nggih. Ini lorok banget ini. Ini karena ini yang atas juga narik. Ini kuat 5 menit dah bagus. Itu mahal. Serius kalau ilmu seperti ini biasanya cuma teman-teman praktisi yang tahu. Dan harganya nggak murah. Padahal jadi mau sepele, tapi itu penting. Wah, mantap. Posisi lurus apa? Bebas. Ini kulo ngeten. Oke. Intinya kita senyamannya lah. Yang penting yang belakangnya ini harus mirip kayak tadi. Kayaknya bagusnya lurus gini kalau ke bawah. Itu namanya ini, istilah ada namanya itu. Saya lupa namanya. Itu yang untuk posisi duduk. Kalau yang posisi berdiri lali bukan? Pakai pernafasan. Aduh lari. Itu sampai ini ditarik agak miring ke belakang. Ya ini buang terus narik. Terus nanti dia nolak. Ya kalau itu agak rumit sih. Yang penting yang cara duduknya tadi mawon. Jane master iki. Kalau jawaban itu pakai tombak. Yang kemarin Patriman kunci.
Iki aslinya sing isi panjenengan ini kan. Terserah kali. Kalau kalau yang di buku PDF itu tekniknya itu dari sinten tuh? Abah sinten? Abah Akbar nggih. Niku beliau praktisi niki. Sing magnetisme iki lho, Persian magnetism. Itu yang di PDF itu yang saya kasih di situ adalah materi dari beliau. Carane nggih karena kurang lebih sama. Terus sing bentuknya kayak niki lho, berdiri. Ya teknik grounding juga nih sama kurang lebih. Tapi kalau saya nyamari yang duduk kayak tadi mau itu insya Allah cukup. Kalau bisa sambil tiduran tadi yang ekstrim gitu. Tapi kalau yang ekstrim itu yang belum biasa jangan lama-lama karena nanti mati rasa. Kram bisa kram juga. Soalnya itu sakit banget. Ya penting minimal yang tadi dulu yang duduk gini itu pembakaran nantinya membakar, bahkan itu kalau disebutkan bisa sampai mengatasi banyak penyakit sekaligus. Nggak mengatasi sih, membantu untuk mencepatkan penyembuhan, karena istilahnya kalau grounding itu kan membersihkan apa yang negatif di tubuh. Kalau muatan kita normal itu nanti akan perlancar cakra-cakra itu tadi. Kita nggak kayaknya sepele, tapi kalau ini rutin, nah itu insya Allah nanti akan asam lambung dan lain-lain sebagainya itu bisa bisa kehandle. Jadi kayak gitu aja. Sepele tapi itu penting. Mungkin rasanya loro wis. Nek praktisi itu urip. Ngobati wong tapi uripe sak-sake, Pak. Nggih, serius mentor saya tuh beliau tuh kalau makan sembarangan. Wah, apik di padahal nek kali pasiene. Jenengan mboten asal gini. Jenengan. Lah aku ngerti carane. Tahu caranya. Dari herbal, dari nonton niku terus udah selesai terus mulai kita, Mas Ki, aku dibenaknya sing ngene. Aduh, jadi korban kita. Karena beliau tahu, jadi untuk menangani diri sendiri tahu gimana seperti itu. Monggo, jadi kita sebagai praktisi penting untuk tahu itu karena nanti untuk minimal menangani diri kita sendiri. Untuk keluarga juga bagus kita amal jariah. Karena kesehatan itu penting ya, semua kan nggak mungkin kita nggak pengen sehat, nggak mungkin. Tentunya kita semua pengen bisa sehat, bisa lancar untuk kerjaan dan yang lain. Dan itu kita mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Entah konsumsi, kalau di PDF ada disebutkan apa tuh namanya salah satu untuk memperkuat cakra itu ada makanan tertentu yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada kagungan jenenge kristal itu juga bisa dibuat meditasi pakai kristal. Udah ada di PDF, udah ada cara-caranya. Seperti itu. Kalau yang grounding yang paling materi yang terakhir paling belakang itu teknik yang jenenge. Biasanya praktisi seperti itu setahun sekali paling kelampai. Tapi nggak maksimal sampai setengah jam bahkan 1 jam, cuman untuk teknik grounding itu aja. Jadi menyerap energi dari langit kemudian dimasukkan dalam tubuh bercakra nanti berhenti. Jadi visualisasinya itu kan meditasi nggih, sesuai duduknya kayak gini, jangan kanan di atas. Terus itu intinya bisa dengan musik relaksasi nopo-nopo, kemudian menyerap energi dari atas, kita visualkan energi emas yaitu masuk ke cakra mahkota, kemudian kita bersihkan, istilahnya kita bersihkan sampai kita merasanya maksimal di situ, bersih, udah benar-benar cakranya itu bersinar lah. Kalau udah merasa kita maksimal di titik tersebut, nggak ada masalah apapun, kemudian kita lanjutkan ke ajna, turun ke sini, kita bersihkan dari langit itu cahaya emas, divisualkan dengan cahaya emas. Kenapa emas? Karena emas itu adalah lambang dari pemurnian. Emas adalah lambang dari kekuatan esoterik yang sangat kuat. Makanya praktisi-praktisi pembuat jimat ini biasanya dikasih emas. Entah nggo pelet, entah dinggo bahkan bisa termasuk nggo penarik khodam gitu. Itu yang paling bagus adalah emas. Jadi untuk istilahnya
dikonjur, jadi untuk rumah itu dikasih emas. Saged. Antam saged. Ini sing rencang kula praktis malah nirakati antam niku nggih. Diterakati lagi untuk pirang minggu itu hilang dari ruang ritual, padahal ruangannya tertutup, yang punya kunci cuma dia sendiri. Hilang bener-bener raib. Ya ini nek sen energi ini kan itu menarik buat kodam nih. Dicuri. Wah, soalnya kan itu sumber energi yang sangat kuat, apalagi kalau udah diinjek energi. Entah prana, entah keilmuan atau pokoknya yang kayak tadi kan, yang lali itu luar biasa. Itu kalau dimanifestikan dalam suatu minyak atau wah itu keren. Pokoknya bisa dikunci ngono. Itu dadi dodolan. Gitu aslinya. Pengen tahu itu aslinya tadi itu enggak lafaz-lafaz sembarangan gitu, dan itu unik, ada energinya itu alirannya sangat luar biasa untuk kebersihan tuh kerasa banget kalau jenengan peka untuk lali utawat. Mungkin kayak gitu-gitu aja tapi itu luar biasa. Nggih, maklum lah soalnya yang ijazahkan beliau juga bukan kiai sembarang. Gitu emas. Mengapa emas itu? Karena seperti itu. Bahkan yang paling langka ada emas hitam. Itu buat narik demon-demon dari bawah. Emas juga. Berarti kan emas itu adalah suatu kemurnian yang luar biasa. Makanya kita visualkan dengan cahaya emas. Kemudian lanjut sini ajna sampai bersih sampai kita yakin. Terus yakin bersih gimana? Itu dari rentek ya, rentek kita sendiri. Ya, jadi kalau kita udah benar-benar sampai yakin, ini belum yakin berarti lanjutkan terus sampai selesai benar-benar tuntas, saya bersinar, cakranya berputar dengan bagus. Nah, itu baru ke sini tenggorok. Istilahnya namanya jadi lali kok. Bukan plexus, kalau plexus yang bawah. Ya, cakra tenggorok lah. Kan enten kalau di gambar ada nih. Karenanya apa ini? Ya itulah intinya. Apa nih? Ya itulah diriku gitu. Sampai penuh dengan warna emas, kemudian sini. Kalau sini tuh kaitannya sama orang lain, kaitannya sama relasi. Kalau cakra tenggoroknya bermasalah biasanya gitu. Hubungan dengan orang lain enggak baik. Istilahnya seperti itu. Bahkan secara psikis itu kayak gimana, enggak ada masalah, gampang masalah dengan orang lain. Berarti ada yang enggak beres. Kurang lah, entah minus atau bahkan berlebihan, bisa seperti itu. Ini kalau udah bersih kita yakin, kemudian turun ke solar plexus itu di sini. Itu ada gambarnya, nanti bisa divisualkan sendiri seperti itu. 1, 2, 3, intinya 7 sampai 7 cakra yang paling bawah itu yang paling muladhara itu yang di bawah itu terakhir. Setelah itu bersih nanti masuk ke bumi. Kemudian dari bumi kita menarik ke atas. Jadi biar muter. Kita menerima energi dari langit, juga energi dari bumi. Jadi setelah membuang, kemudian kita narik untuk memutarkan ke atas. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa visualkan itu terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Kalau saya sendiri belum sampai seperti itu. Kalau maksimal cuma turun aja, kalau naiknya kalau bisa, karena itu perlu latihan sendiri sih untuk membiasakan. Saya yakin bisa lebih mantap lah. Sing niku mawon luar biasa, padahal cuma separuh nek kula. Nggih, kula cuma turun mawon. Kalau narik, saya lebihnya nariknya duit. Nggih kayak gitulah kurang lebih. Itu perbedaan antara grounding sama breathing. Kalau total breathing, ini kalau dari sudut pandang saya mungkin kalau ada praktis lain yang berbeda sudut pandang bisa jadi karena mungkin praktiknya lain-lain. Kalau total breathing menurut saya energinya itu lebih disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi
sampai kita benar-benar kayak energi padat dan bernapas melalui semua pori-pori. Jadi istilahnya itu bisa untuk membuka cakra juga sih. Itu membersihkan kan menurut saya. Itu membersihkan. Jadi kayak energi itu disebarkan dan dipadatkan ke dalam tubuh. Sampai rasanya lancar. ya buangnya dari pori-pori. Dari pori-pori. Jadi bersamaan dengan istilahnya kayak semua pori-pori kita itu kayak ikut bernafas. Jadi sensasinya yang saya rasakan waktu total breathing itu kayak dingin. Semua tubuh itu dingin. Ya, rasanya kayak ada yang jalan-jalan. Itu karena semua pori-pori terbuka, energinya keluar dari situ semua. Membersihkan semua aliran cakra dan karena di dalam tubuh itu nggak cuma cakra, ada banyak energi yang saling terikat lah. Seperti itu. G, termasuk banyak G. Soalnya praktisi-praktisi zaman dulu tuh mereka bahkan menyimpan energi mereka G di titik-titik ini tuh. Istilahnya tabungan energi. Sebetulnya sistemnya sama. Cuman G. ada yang total breathing gerakan. G divisualkan ya. Atau tai chi ya. J leres. Tarik dari bawah. Itu jadi sebenarnya satu jalur. Karena kalau saya ke teman-teman G untuk ngajarin ke teman-teman, kalau nggak mematenkan harus kayak gini, buatan. Enggak, kalau ada yang mungkin punya pandangan lain itu bisa dikreasikan, bisa dikombinasi. Karena semuanya punya cara masing-masing. Prinsipnya penting kita perlu kita pentingkan adalah prinsip. Prinsip dasarnya kalau cakra itu kan paten lah 7 itu, walaupun aslinya banyak sih cakra. Cakra itu sampai atas, Pak. Spiritual, supranatural sampai dimasukkan. Mantap. Wah. Jadi difilter Nih, baru dibuang. Jen. Lihat kalau kita biasanya mengamalkan suatu hal yang baik gitu. Contoh kados kayak kita konsumsi hal yang yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, kemudian kita melakukan suatu hal yang bermanfaat, itu kan energinya positif gitu, termasuk ibadah, termasuk berdoa. Kemudian itu nanti akan jadi timbunan energi positif di dalam tubuh. Biasanya tersimpannya di solar plexus gitu, di dantian di bawah. Ada yang nyimpen di dada juga ada. Saya dulu pertama kali di dada, Pak. Kan belum tahu gitu. Setiap kali saya entah meditasi, entah biasanya paling sering itu baca Quran. Itu rasanya dingin, aneh. Kayak ada es batunya, kayak ada es batu kristal di sini. Itu tak buka bajunya kering. Bisa, tapi masih adem banget. Berarti itu timbunan energi. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada timbunan energi positif itu nanti bisa untuk membantu juga melancarkan kalau kita adalah sakit bisa self healing sendiri. Nah, ini penting. Kita istilahnya nabung positif lah. Karena kebanyakan kita akan nabungnya negatif, Pak. Entah dari tontonan, entah dari ide-ide yang niat-niat kurang baik, itu nanti tabungan negatif gitu. Maka dari itu kita juga penting punya tabungan yang positif. Dari apa ya? Dari lingkungan yang positif, lingkungan yang mensupport kita, kemudian hal-hal yang membuat kita semakin semangat untuk semakin jadi baik. Nah, ini penting tabungan positif karena itu energi juga.
Walaupun kita nggak tahu tempatnya di mana karena tiap orang beda-beda. Enek sing nyimpenin ini kan dulu saya pertama kali di sini di cakra jantung. Itu makanya empati saya itu terlalu berlebihan lah istilahnya. Jadi saya tuh tahu kondisi orang lain cuma dari lihat tok, itu langsung tahu kondisinya. Gara-gara aslinya niku, aslinya gara-gara niku Pak, jangan ngapun kok sakit Mas ngertos. Lah, mbok ora ngerti. Aslinya karena itu timbunan energinya terlalu banyak di situ. Setelah tahu Yai Jamas ternyata enggak ada di tempat yang lain, ada di Dantian, ada di mana. Itu bisa dikreasikan. Nanti itu akan membantu dan mensupport kita untuk menjaga energi kita tetap balance cakranya. Nggih yang tahu kita sendiri nggih, nabungnya akeh sing positif apa yang negatif lah. Nek terlalu banyak yang negatif lah, monggo kita cari gimana caranya bisa nabung energi yang positif, vibes yang positif lah. Itu penting ya, soalnya zaman sekarang semua akses dimudahkan. Kita lihat video, kita lihat musik banyak, tapi itu semua video musik itu belum tentu semuanya baik. Ini yang jadi catatan karena ini ada apa jenis suara nih, suara tuh enggak semua sembarangan suara. Musik itu semua ada intonasi kan, itu semua ada energinya. Bahkan Abah Maulana Lutfi itu ngendikan ada not-not tertentu yang itu bisa buat manggil iblis, saya buat manggil malaikat. Itu bisa dari suara lah. Di film-film yang sering kita lihat, musik-musik yang sering kita dengar itu juga ada sisipan energi-energi yang seperti ini. Ini yang patut kita kita hati-hati lah untuk pilih yang kita dengar dan kita lihat. Soalnya kondisinya seperti itu. Yang mesane kalau yang lihat anak kecil nggak tahu. Saya dulu pernah lihat film Muntilalah, saya langsung muntah-muntah itu karena mungkin tabaran energi. Kalau orang biasa mungkin nggak paham. Tapi kalau saya tahu, kerasa, wah ini kok kayak gini. Bahkan teman saya tuh ada yang masuk ke dunia lain itu cuma dari suara, dengarkan suara radio yang nggak ada siaran. Tahu nggak? Yang itu suara ini, yang intinya suaranya itu ada namanya apa? Itu ternyata bisa digunakan tuh hal yang seperti itu. Apalagi yang memang disetting buat memasukkan informasi secara tidak sadar ke dalam otak kita tanpa kita ketahui. Iya, itu Pak. Jadi Berapa kekuatan ada. Ya seperti itulah istilah. Ide-ide tanpa kita sadar, simbol-simbol juga. Makanya kita perlu membentengi diri kita minimal. Kita nyari gitu kan susah ya kan, kita nonton video habis semua kita lihat gitu loh. Kita juga harus punya tabungan yang positif juga, kita imbangi, kita cari lah gimana saya punya tabungan yang positif itu yang bisa merecharge cakra kita. Istilahnya ya amal-amal kebaikan. Ya, kayak gitulah. Itu bisa kita cari sendiri masing-masing, kita tahu karena posisi diri kita sendiri yang tahu nggak cuma diri kita sendiri. Kalau orang lain cuma tahu nih nggak nebak-nebak. Yang paling tahu kondisi kita ya kita sendiri. Gitu nggih. Kemudian yang nggak kalah penting juga ini ketambahan kalau ini sih apa jenenge bisa juga meditasi pakai ini gini apa jenenge apa namanya lupa saya. Yang paling bawah seret mudra ternyata juga bisa membuka aliran energi dalam tubuh. Kalau saya terus terang kalau mudra saya belum hafal. Nah, ini model-model grounding seperti ini juga. Ya monggo itu bisa dengan pilih-pilih mana yang cocok lah nih. Banyak pilihan yang bisa dilakukan. Tentunya ini semoga bisa bermanfaat gitu. Ya ini model-model yang ini kalau ini buka cakra mahkota. Ini cakra ajna. Iya, jadi istilahnya ketika meditasi sambil mudranya dipakai. Ternyata gerakan tangan tuh ada inilah, enggak main-main, ada maksudnya. Ya Allah alam bisawab. Termasuk kula mbiyen nate pernah ini ikut pelatihan kan. Pelatihan saya lupa. Intinya untuk self healing dan sebagainya. Terus saya tuh tanya sama masternya itu.
Master pripun, kalau gimana caranya kalau kita ini kan kita praktisi ya. Kadang kita itu terlalu lelah dengan diri kita sendiri sampai kita tuh nggak bisa self healing. Kita nggak bisa pernafasan, kita nggak bisa meditasi, udah tubuh tuh nggak ada energinya sama sekali. Bahkan kita kondisinya sakit. Itu gimana caranya untuk bisa? Kan kalau visualisasi harus ada energi toh. Kalau nggak ada energi, kita nggak mungkin bisa visualisasi. Kita nggak mungkin bisa pernafasan, apalagi meditasi. Buru-buru meditasi. Meriang. Apalagi sakit di tempat tertentu, contoh kayak mungkin pendarahan atau infeksi kan itu sakit banget. Itu kita nggak bisa mengontrol energi cakra dalam tubuh. Itu gimana caranya? Nah ini penting juga. Ini udah pernah saya sampaikan di yang dulu-dulu kopdar yang lama. Itu loh sing Yai Jamas ki. Ki 5 menit atau 10 menit lah sampai nyaman. Nanti ganti satu. Itu seperti itu. Itu membantu banget, membantu sekali. Terus ganti tangan. Ini jenis rahasia ki. Ini mahal. serius, ini mahal. Karena ini saya dapat memang dari pelatihan yang gak gratisan. Itu seperti itu. Ternyata nang Yai Jamas digratis jadi malah dorang ngerti malah pada nggak ngerasa kalau itu ilmu mahal. Ini malah dari ini ya itulah efek negatif dari ilmu gratisan biasanya. Padahal larang. Kenapa sih? Ya, ini perlu saya garis bawahi kan ini penting. Delala nggak ada teman yang lain yang bisa membantu. Lah ini kita caranya seperti itu. Alhamdulillah saya selama ini kalau sakit nggak tanggung-tanggung sih. Saya merasakan sakit semua orang itu pernah saya rasakan. Jenis-jenis pusing apa aja, jenis sakit asam lambung, semua ginjal. Dulu pernah saya pas saya masih SD, SMP lah, kelas 7. Kaki ini mati rasa. Jarum dicoblos, nggak ada darahnya, Pak. Nggak ada rasanya, mati rasa bener. Padahal masih kelas 7 SD, 7 SMP ya. Udah separah itu. Ayah tuh sampai nambah deh, angkat tangan lah istilahnya. Udah nggak bisa di mana-mana, di akupuntur, pijet KP udah pernah dibawa ke ini sama Triati loh apa? Terapi apa tuh yang dipanasnya punggung, Pak? Iya. Buatan, terus ditarik. Bukan. Alah lupa. Fisioterapi. Fisioterapi. Wih, angkat tangan ngerti. Ini gimana ya? Saya nggak paham. Tadi kan, nah ini sakit apa ini? Ayahnya sampai angkat tangan lah. Ya alhamdulillah. Istilahnya waktu itu di pondok sampai, rasanya saya kayak nangis tenan ya. Saya kelas lah di kelas memang gimana? Memang saya ini bukan orang kayak yang lain kayaknya. Delala nggak sengaja itu, ini pengalaman gitu. Satu saya mimpi ditemuin sama orang tua pakai baju ini putih-putih itu ngandani, kalau kamu tuh pengen sembuh itu kamu baca saya pengen sembuh kayak gini, itu kamu ulang-ulangnya terus pas waktu tidur nih sampai benar-benar tidur. Nanti insya Allah kalau udah genep 1 bulan kamu nanti sembuh. Nggak boleh putus, kalau putus harus ngulang lagi dari dari awal. Intinya tiap kali mau tidur disuruh gitu. Kan itu kan afirmasi, gitu. Itu kelas 8. Kalau sekarang tahu namanya, waktu itu belum tahu. Itu aslinya cuma afirmasi. Alhamdulillah sembuh. Ya nggak semuanya gitu. Mana, Pak? Yes. Itu pernah ya putus tak ulang lagi sampai alhamdulillah akhirnya sembuh. Ternyata sebulan itu bukan omong kosong aslinya kan 40 hari Pak. Maksimalnya tuh bagusnya 40 hari itu 10 hari antara itu buat pemantapan. Iku lo pas niku karena mungkin saya ngasih tahu kan jangan ngomong tua. Intinya sesasi lah. Digampangnya sesasi, belum tahu sampai yang ada angka 40 hari. Ini penting juga. Pas kondisi kita seperti itu nggak ada yang bisa bantu. Ini insya Allah bisa teknik-teknik afirmasi, kemudian ini mengurangi rasa sakit. Lah kalau sakit-sakit yang aneh-aneh nonton niku di antara hidup dan mati Pak. Istilahnya kulo nanti saya tuh pingin bisa ngerasakan pingsan, tapi nggak pernah bisa pingsan. Wah kayaknya enak deh bisa pingsan. Soalnya pingsan kan nggak terasa sakit. Saya tuh sadar, sebenarnya sadar. Contoh ini, itu pas saya naik Merbabu, itu dehidrasi akut, apa namanya?
dehidrasi, sorry, apa? Hipotermia. Itu udah belum puncak, jadi udah tinggal satu anu lagi itu udah sampai puncak. Nah, satu pos lagi udah sampai puncak. Waktu itu sampai itu jam 10-an lah, terus kita packing-packing, kita buat tenda, kemudian tidur sampai jam 3-an. Nah itu saya dari jam 1 kurang lebih sampai jam 2 atau setengah 3. Intinya 2 atau 2,5 jam nggak bisa nafas karena hipotermia. Ayo bi, mati sih sana. Nah kenyataannya nggak bisa emang. Disuruh merasakan detik-detik kayak gitu. Masih ada lagi. Kalau kita bisa apa? Rahasia. Wah ini penting. Terus sih. Film. Wah, penting ini bisa jadi catatan nih ayat kursi. Dibaca 7 kali nih, Bang. Yang wala ya'udu hifdzuhuma wa wal aliyyul azim yang itu dibaca 7 kali nih. Kemudian ditelan. Wah, keren. Kekuatan. Waktu itu yang saya rasakan gini, Pak. Pripun nggih. Itu saya berusaha gimana caranya biar jantung tuh nggak berdetak, karena kalau jantung berdetak itu kan sakit, soalnya jalur oksigen, minta oksigen kan, padahal udah nggak bisa nafas, terus tuh jantung tak buat kayak nggak ada detaknya sama sekali, jadi bisa sakit banget, tapi sakit sekali, jadi itu udah kayak sadar nggak sadar gitu, lihatnya udah aneh-aneh, udah nggak perlu distain lah intinya caranya kayak gitu, itu gimana kita membuat diri kita jadi semakin berlambat sampai setenang mungkin kan, istilahnya ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak mungkin bisa. Kata itu, Ngoten. kata itu buat di beliau gandumnya masih juta. Keren. Ini nggak tahu nggih, waktu udah agak-agak mau jam 3 itu ndelalah tangan saya tuh kayak gerak sendiri, saya nggak sadar. Itu kan saya pakai jaket, kemudian sleeping bag, kemudian jaket, terus baju. Intinya semua tak lepas lah. Sleeping bag tak buka, padahal kan dingin banget. Apalagi pas itu musim hujan. Tak buka, tapi tak buka, nggak ngerti ini ngono wae. Selimut tak buka, jaket tak buka, baju intinya telanjang dada. Langsung bisa nafas. Wah, alhamdulillah langsung bisa nafas. Nggak ngerti sih kayak gitu. Mungkin kalau yang lain mungkin beda sih, nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang mendaki mungkin lebih paham. Kalau saya itu pengalaman pribadi pertama dan terakhir. Akhirnya nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Oh pernah, mongkrang tapi nggak sampai atas. Males sih, soalnya ya setelah sini kayak gitu lah. Bayangkan, pemula langsung berbabu loh Pak. Di musim hujan, nah kacau itu. Soalnya pondok saya lihat bareng-bareng. Ya, masih di pondok. Ya semoga itu manfaat gitu. Teknik-teknik kita menolong diri kita pas kondisi darurat, nggak ada siapapun yang bisa membantu kita, nggak bisa dengan ini. Kemudian grounding tadi, kemudian ini cara pasrah nih guys. Itu alhamdulillah dengan cara-cara itu saya bisa survive selama ini. Yang paling penting itu yang di pasrahnya ini yang penting, karena kalau kita itu masih terikat dengan keinginan, terikat dengan apapun, itu kurang bisa maksimal untuk bisa pasrah. Ini justru kalau kita dari pengalaman saya selama ini, kalau kita bisa pasrah dan ikhlas, ini malah ndelalah enek wedalan. Dan itu kayak mukjizat. Kayak mukjizat. Berkali-kali saya ngalamin kayak gitu. Kayak nggak masuk akal. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan atau yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Monggo bersilakan. Oke, matur nuwun. Demikian materi tentang
teknik grounding 7 cakra semoga bermanfaat bagi sesama praktisi, dan saya ucapkan terima kasih Mas Yusron berkenan untuk hadir memberikan rahasia-rahasia yang sangat penting. Semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya ini sudah dicepak ke makan-makan dan diskusi bersama. Mengumpulkan energi dan diskusi bersama. Sorry. Karena nggak punya tempat, nggak pancing. Well, Demikian materi kopdar pada malam hari ini, kopdar Satvika Solo Raya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ingin